Tim gugus tugas COVID-19 Simalungun perketat pembatasan sosial. Bea Cukai Teluk Nibung Kota Tanjung Balai musnahkan barang milik negara hasil sitaan senilai 7 miliar rupiah. Petugas gabungan membongkar warung yang melanggar aturan Perda Kota Medan. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menghadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Irwan Saragih, pemirsa inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Pemirsa, Dinas Perhubungan Simalungun Sumatera Utara terus memperketat jalur darat dengan melakukan pemeriksaan kendaraan roda 2 maupun roda 4 dari arah Medan menuju Pematang Siantar dan Danau Toba. Hal tersebut dilakukan guna mencegah penyebaran COVID-19 di Simalungun. Tim gabungan yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan TNI Polri, serta Dinas Kesehatan Simalungun, bersama melakukan pemberhentian setiap kendaraan yang akan melintas dari arah Medan menuju Pematang Siantar. Setiap kendaraan satu persatu diberhentikan oleh petugas tim gabungan guna pemeriksaan. Pemeriksaan dimulai dengan penyemprotan disinfektan oleh petugas Dinas Perhubungan Simalungun, mulai dari bagian luar hingga bagian dalam. Selain itu, supir angkutan umum dan penumpang juga diberikan himbauan untuk tetap waspada terhadap penyebaran corona. Para penumpang dipersilakan mencuci tangan, selanjutnya diperiksa suhu tubuh sebelum melanjutkan perjalanannya. Selanjutnya, bagi pengendara supir maupun penumpang yang tidak menggunakan alat pelindung seperti masker, petugas gabungan COVID-19 langsung memberikan teguran berupa sanksi push-up dan menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada pengendara yang menyalahi aturan protokol dari pemerintah Simalungun. Kasih Lalu Lintas Dinas Perhubungan Simalungun mengatakan, dalam melakukan penyemprotan disinfektan, petugas menghabiskan kurang lebih 30 liter disinfektan. Dalam pelaksanaan kegiatan tim gugus tugas Simalungun, masih mendapati pengendara yang menyalahi aturan protokol dari pemerintah. Untuk memutus laju penyebaran virus corona, dibutuhkan kesadaran kepada semua pihak, salah satunya menghimbau warga untuk tidak keluar dari rumah, menerapkan kehidupan sehat dan bersih. Ebit Masder melaporkan untuk Evarina TV. Satu orang pasien positif rapid test COVID-19 yang sempat kabur dari Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan akhirnya dijemput ke rumahnya oleh tim medis. Saat ini pasien tersebut sudah berada di Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan untuk menjalani perawatan. Sejumlah petugas kepolisian Satpol PP bersama tim medis dengan menggunakan alat pelindung diri COVID-19 tiba di rumah seorang warga di Jalan Asahan kilometer 6 Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. Kedatangan para petugas untuk menjemput pasien yang kabur dari Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan, di mana dikabarkan pasien tersebut sebelumnya ditetapkan sebagai pasien positif COVID-19 dari hasil alat rapid test. Pasien dibawa ke dalam mobil ambulan dengan pengawalan petugas untuk dibawa kembali ke Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan untuk perawatan selanjutnya. Warga yang berada di lokasi tampak heboh menyaksikan penjemputan pasien tersebut. Dari informasi pihak Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan, bahwasanya pasien tersebut saat ini mengalami penyakit komorbid CA pada bagian leher. Rencananya pasien akan dirujuk ke Rumah Sakit Murni Teguh Medan untuk dilakukan tindakan kemoterapi terhadap pasien. Namun ada kendala yang dihadapi pihak rumah sakit karena keluarga tidak ada yang bersedia ikut mendampingi pasien karena situasi saat ini. Hingga saat ini, pasien masih berada di Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan, menunggu keluarga bersedia mendampingi pasien. Pihak rumah sakit dalam hal ini menyatakan siap untuk memfasilitasi segala perawatan terhadap pasien tersebut. Saat ini data COVID-19 di Kabupaten Simalungun per 6 Mei 2020, jumlah ODP sebanyak 29 orang, PDP sebanyak 24 orang, positif COVID-19 sebanyak 3 orang, positif COVID-19 sembuh sebanyak 1 orang,
PDP sembuh sebanyak 15 orang, dan pasien PDP meninggal sebanyak 4 orang. Pentaneo Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Bertahun-tahun warga mengeluhkan sungai tercemar limbah yang diduga berasal dari pabrik pengolahan kelapa sawit PT SA di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Pembuangan limbah di aliran sungai membuat pepohonan di sekitar menjadi layu dan menguning. Pabrik pengolahan kelapa sawit PT SA yang berada di Desa Hesa Air Genting, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, membuat warga resah karena bau limbah yang busuk dan membuat tanaman sekitar mulai melayu dan menguning. Warga merasakan sudah bertahun-tahun sungai tercemar oleh limbah pabrik kelapa sawit tersebut. Akibat air sungai tercemar, warga sering menderita gatal-gatal dan para petani juga terancam gagal panen. Menurut warga, PT SA membuang limbah langsung ke sungai melalui pipa yang disembunyikan di dalam tumpukan tanah. Hari ini kita sangat kecewa ya terhadap PT Sintong yang telah membuang limbah tanpa adanya daur ulang atau membuat kebijakan tersendiri terkait mengenai limbah. Bahkan kita ketahui beberapa banyak masyarakat lah di daerah sini yang terkena dampak gatal-gatal atau penyakit kulit semacamnya lah. Bahwasanya dampak dari limbah ini dibuang ke alur sungai yang digunakan untuk makan, minum, bahkan mandi. Warga sangat berharap adanya tindakan pemerintah Kabupaten Asahan dan penegak hukum segera memproses pabrik kelapa sawit PT SA yang disinyalir telah membuang limbahnya ke sungai. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Bea Cukai musnahkan barang bukti hasil sitaan, beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Bea Cukai Teluk Nibung Kota Tanjung Balai melakukan pemusnahan barang milik negara hasil sitaan senilai 7 miliar rupiah lebih dari gudang Bea Cukai Desa Bagan Asahan. Barang yang disita berasal dari penindakan tahun 2019. Kantor Bea Cukai Teluk Nibung Kota Tanjung Balai melakukan pemusnahan barang bukti milik negara hasil penindakan bidang kepabeanan dan cukai. Barang sitaan merupakan hasil operasi gempur tahun 2019 berupa rokok, botol miras, telepon seluler, dan spare part yang masuk dari luar negeri tanpa pita cukai atau jalur yang bukan peruntukannya. Keseluruhan barang bukti dimusnahkan dengan cara membuang isi air miras, dibakar, dan dihancurkan agar tidak dapat didaur ulang. Iwayan Sapta Dharma, Kepala Kantor Bea Cukai Teluk Nibung menjelaskan, barang bukti yang dimusnahkan senilai 7 miliar lebih dengan kerugian negara hingga 2,3 miliar rupiah. Jadi sebagian besar memang yang barang kami musnahkan ini adalah rokok-rokok yang atau barang kena cukai yang tidak memenuhi ketentuan. Misalnya tidak dilekati dengan pita cukai atau dilekati dengan pita cukai tidak sesuai peruntukannya, sehingga hal ini mengakibatkan kerugian pada negara. Total nilai barang yang kita musnahkan pada hari ini disusul juga dengan pemusnahan Balpres di Dermaga Bea Cukai Belawan berkisar 7,3 M. Di tengah pandemi COVID-19, Bea Cukai Teluk Nibung akan terus melakukan pengawasan dan penertiban terhadap barang impor ilegal. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemerintah Kota Medan kembali melakukan razia masker di sejumlah titik di wilayah Kota Medan, Sumatera Utara. Razia kembali digelar guna menegakkan peraturan wali kota tentang karantina kesehatan dalam rangka percepatan dan penanganan COVID-19 di Kota Medan.
Tercatat 10 kecamatan yang melakukan razia masker secara serentak mulai pukul 10 tepat waktu Indonesia bagian Barat. Adapun 10 kecamatan tersebut yakni Kecamatan Medan Tuntungan, Johor, Sunggal, Medan Baru, Amplas, Petisah, Maimun, Medan Kota, Area dan Denai. Razia dilakukan personil dari unsur Satpol PP Kota Medan, Dinas Perhubungan, pihak kecamatan dan puskesmas serta aparat TNI Polri. Sanksi penahanan kartu tanda penduduk bagi warga yang tidak mengenakan masker diberlakukan, namun masih didapatkan sejumlah warga yang tidak mengindahkan peraturan tersebut. Sontak warga yang terjaring razia kemudian diberhentikan personil gabungan untuk didata petugas Satpol PP dalam lembar berita acara yang akan digunakan warga untuk mengambil kembali KTP yang ditahan selama 3 hari. Wali Kota Medan Ahyar Nasution mengatakan, pemerintah Kota Medan akan terus melakukan razia masker di semua wilayah Kota Medan. Nantinya Pemko Medan akan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Satpol PP Provinsi Sumatera Utara dalam melakukan razia masker di 21 kecamatan se-Kota Medan. Hari ini lanjutan razia masker di seluruh wilayah Kota Medan. Saya hadir di Kecamatan Medan Johor dan di seluruh kecamatan akan kita laksanakan terus setiap hari. Dan akan ditambah lagi staf-staf Satpol PP-nya. Tadi Pak Gubernur juga ingin membantu tenaga Satpol PP Provinsi akan diperbantukan ke Kota Medan untuk lebih masifnya mengingatkan masyarakat untuk memakai masker. Pak, tadi saya lihat Pak ada yang di puskesmas Pak, itu seperti apa Pak? Ya, itu sanksi-sanksi yang diberikan bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker. Selain kita berikan sanksi. Dari hasil razia di 10 kecamatan yang juga dipimpin langsung oleh camat masing-masing, ada sebanyak 149 KTP warga yang ditahan dan tanpa KTP 97 orang. Bagi warga yang tanpa KTP, diberikan sanksi push up oleh petugas. Namun, sanksi tersebut diberikan dan berlaku bagi warga yang memang memungkinkan untuk melakukan sanksi tersebut. Warga juga diingatkan agar keluar rumah dengan mengenakan masker. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, 2 rumah semi permanen di Kota Binjai hangus terbakar. Api diduga berasal dari arus pendek listrik dari salah satu rumah sempat membakar bagian belakang kantor KPU Kota Binjai. Dua unit rumah semi permanen milik Yusnani dan Upek, warga Jalan Gatot Subroto, lingkungan 2 Kelurahan Limau Mungkur, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai, Sumatera Utara, Rabu malam terbakar. Selain 2 rumah milik warga, api juga hampir sempat membakar bagian belakang kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai karena rumah yang terbakar tepat di belakang kantor KPU. Diduga api berasal dari korsleting listrik dari salah satu rumah milik warga. Warga yang mengetahui kebakaran tersebut langsung menghubungi BPBD Kota Binjai yang sebelumnya mencoba memadamkan api. Rumah yang hampir seluruhnya terbuat dari kayu membuat api cepat berkobar karena rumah saling bersebelahan. Akibatnya, seluruh bangunan 2 rumah tersebut ludes terbakar. Kepala lingkungan setempat mengatakan kebakaran terjadi sehabis berbuka puasa sekitar pukul 7 malam. Saat kebakaran, pemilik rumah Yusnani dapat menyelamatkan diri, sementara Upek tidak berada di rumah. Sekitar jam 7 kurang lah Pak, 6.45 lah itu. Ini ada berapa rumah nih Pak? Yang korban habis 2 rumah. 2 rumah. Itu karena apa Pak? Korslet. Korslet listrik Pak. Jadi tadi Pak sendiri yang di rumah itu gimana Pak? Yang di rumah aman lah. Cuman dia agak sempat mengeluarkan data benda. Satu unit kereta katanya di dalam ada terbakar. Dua rumah ini berisi ada orang? Yang satu kebetulan kosong, ditinggalkan sama yang punya rumah lagi ke Medan. Kepala BPBD Kota Binjai Ahmad Iyani mengatakan, timnya mendapat informasi sekitar pukul 7 malam dan api dapat dipadamkan 35 menit kemudian dengan menurunkan 5 mobil pemadam kebakaran.
Sampai saat ini kita masih melakukan pendataan. Yang terpantau sampai saat ini masih 2 rumah, namun memang ada kantor KPU yang sedikit bagian belakangnya tersambar, namun sudah kita lakukan pemadaman dan saat ini masih dilakukan proses pendinginan. Ini ada berapa unit yang diturunkan? Kita menurunkan 5 unit mobil dengan 2 regu damkar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Tetap beroperasi di tengah pandemi COVID-19, petugas gabungan membongkar warung yang melanggar aturan Perda Kota Medan tentang izin mendirikan bangunan serta melanggar Perwal Kota Medan tentang karantina kesehatan. Petugas gabungan Kecamatan Medan Petisah, Satpol PP dan TNI Polri melakukan penertiban terhadap sejumlah warung yang berada di Jalan Rambung, Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya, petugas sudah melakukan sosialisasi agar para pedagang ini tidak menyediakan meja dan kursi di tengah pandemi COVID-19 guna mencegah berkerumun. Petugas gabungan Kecamatan Medan Petisah, Satpol PP dan TNI Polri melakukan penertiban terhadap sejumlah warung yang berada di Jalan Rambung, Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya, petugas sudah melakukan sosialisasi agar para pedagang ini tidak menyediakan meja dan kursi di tengah pandemi COVID-19 guna mencegah berkerumunnya warga agar memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Hal ini dinilai melanggar Peraturan Wali Kota Medan Nomor 11 Tahun 2020 tentang karantina kesehatan, di mana para pelanggar aturan tersebut akan diberikan sanksi dan tindakan. Sejumlah warung ini juga melanggar Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 9 Tahun 2002 tentang larangan mendirikan bangunan di atas parit atau di badan jalan. Lurah Sekip Yuda Setiawan mengatakan, sempat terjadi adu mulut dengan para pedagang yang menolak untuk ditertibkan. Namun pihaknya tetap melakukan pembongkaran dan membawa barang milik pedagang ke Mako Satpol PP Kota Medan. Kami melakukan penertiban di Jalan Rambung, Kelurahan Sekip, yang notabene kita sudah ingatkan kepada pedagang kaki lima bahwa bahayanya COVID. Ini awal dimulai pada saat kita sosialisasi bersama Pak Camat, Wakapolsek dan Pak Danramil bahwa tidak boleh berkumpul-kumpul. Ternyata sudah beberapa kali kami datang kemari masih tetap dilakukan kegiatan kumpul-kumpul. Maka kami diperintahkan oleh pimpinan bahwa disuruh pembongkaran baik warung-warung dan kedai tua. Yang di sini kebetulan kita boleh lihat ini adalah kedai tua yang di bulan puasa pun masih buka. Makanya kita bongkar hari ini. Diharapkan tidak ada lagi para pedagang yang membandel untuk tetap menyediakan bangku dan kursi berjualan di tengah pandemi COVID-19. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Batubara, Sumatera Utara meminta Inspektorat dan BPK melakukan audit terkait dugaan penyelewengan bantuan sosial program sembako. Pasca merebaknya pemberitaan dugaan penyelewengan penyaluran bantuan sosial program sembako, Komisi 3 DPRD Batubara menggelar rapat dengar pendapat atau RDP dengan pihak terkait. RDP digelar di ruang rapat paripurna DPRD Batubara, dihadiri Kepala Dinas Sosial Batubara, Koordinator Daerah Program Sembako, Perwakilan Ewarung, serta Direktur Operasional BUMD PT Pembangunan Bahtera Berjaya selaku pemasok sembako ke Ewarung. Dalam RDP terungkap sejumlah permasalahan penyaluran bantuan sosial program sembako di Batubara, diantaranya nominal sembako yang diterima keluarga penerima manfaat tidak sesuai dengan saldo yang ditransfer pemerintah pusat.
Setelah mendengarkan keterangan dari pihak Komisi 3 DPRD Batubara, akhirnya merekomendasikan agar kasus dugaan penyelewengan penyaluran bantuan sosial program sembako tahun 2020 diteruskan ke Inspektorat Batubara dan BPK untuk diaudit. Dari beberapa informasi yang sama-sama kita dengarkan dari semua pihak yang terkait berkenaan dengan program sembako, kita sama-sama sudah mendengar. Dari kesimpulan itu, kami akan melakukan rapat internal untuk mengambil sikap. Salah satu sudah disampaikan oleh pimpinan tadi bahwa kita akan menyampaikan laporan hasil rapat ini kepada Inspektorat Kabupaten Batubara yang tembusannya kepada BPK RI Provinsi Sumatera Utara dan kepada Bapak Bupati untuk ditindaklanjuti dilakukan pemeriksaan terhadap bantuan yang disalurkan pada bulan Januari sampai bulan April tahun 2020 ini. Sebelumnya diberitakan para keluarga penerima manfaat bantuan sosial program sembako di sejumlah kecamatan di Batubara mengeluhkan jumlah sembako yang ditebus di e-warung tidak sesuai dengan saldo di kartu keluarga sejahtera. Mereka hanya menerima sembako yang nominalnya berkisar Rp155.000, sementara saldo yang dipotong dari kartu keluarga sejahtera sebesar Rp200.000. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam ini. Saya Irwan Saragi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.